Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih. Selamat tahun baru dan selamat menikmati hari baru di tahun 2022. Dan selamat berkumpul di dalam ruang Zoom untuk kita bercerita. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Parinusa MTH. Ibadah hari ini akan dilaksanakan melalui via Zoom. Pengumuman yang akan dibagikan adalah bahwa pada hari ini persembahan dapat diberikan melalui transfer atau melalui jam piket dan dikumpulkan minggu depan karena pada hari ini tidak ada jam piket. Pengumuman yang selanjutnya adalah pemuda remaja akan mengadakan perayaan Natal secara onsite yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 pukul 18.30 sampai dengan selesai di rumah Saudari Tiara atau Ibu Windy dengan pembicara Pendeta Stefanus Parinusa MTH. Dress code-nya pakaian dengan nuansa warna earth tone, warna warm tone. Catatan yang perlu mendapat perhatian, yang pertama menerapkan protokol kesehatan, ada acara tukar kado pemuda remaja, membawa kado dengan minimal harga 20.000, tidak boleh makanan, tidak boleh dibungkus, boleh dibungkus bebas, tidak harus dengan koran. Yang ketiga, akan diadakan perjamuan kasih pemuda remaja dapat membawa snack bagi yang bersedia. Yang terakhir, kegiatan akan dilaksanakan tanpa kursi duduk di karpet, maka pakaian dapat disesuaikan dengan kondisi tersebut. Meskipun penyebaran COVID sudah mulai menurun, jemaat dihimpun dan diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi dengan yang lain, dan melakukan vaksinasi. Jika memerlukan bantuan ataupun informasi, dapat menghubungi Penatua Rita, Penatua Filia, Ibu Neti, dan Ibu Tati. Demikian pokok-pokok warta hari ini. Informasi selanjutnya dapat saudara baca dari e-warta yang akan saudara baca di grup jemaat. Kita akan mulai persiapan kebaktian kita. Kita akan puji Tuhan dari PKB 1 dan 2, datang dari Ahad. Sidang jemaat Tuhan, kita akan awali ibadah di minggu pagi hari ini, di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2022, dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
yang telah menjadikan langit dan bumi. Dan saudara juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan saudara juga. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, nas pembimbing dalam kebaktian di minggu pertama di tahun yang baru ini bertemakan rahmat dan tekad dengan nas pembimbing dari Yeremia pasal 31 ayat 3. Firman Tuhan berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian nas pembimbing kita. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Untuk nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Tutur kata tebus, kasih setiamu Tuhan. Tutur kata tebus, kasih setiamu turut tebus. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul dalam kebaktian minggu. Kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang terus melimpah di dalam hidup kami setiap hari. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami kepadamu-lah. Kami memohon dan meminta apa yang selama ini menjadi pengharapan kami saat ini dan kepadanya dan ke depannya. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Tumbuh-tumbuhan berbunga, semarak alam segar. Para pemudi-pemuda tunjukkan sikap benar. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur pada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri, hati kita di hadapan Tuhan Allah kita untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita akan awali pengakuan dosa secara pribadi dalam hati kita masing-masing.
Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba. Kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat Tuhan, bagi saudara semua yang telah merendahkan hati di hadapan Tuhan, anugerah pengampunan diberikan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 38 hingga ayat 39. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca Mazmur. Siapkan Mazmur 147 dari ayat 12 sampai 20. Kita akan baca bergantian. Mazmur 147 mulai dari ayat 12 sampai dengan 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti debu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk slide-nya mungkin masih pakai slide yang dari host ya Al ya. Untuk slide-nya karena nanti ada respon haleluya. Kita akan menyiapkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Dan sebelumnya kalau nanti diinformasikan karena di sini jaringannya barusan reportnya unstable, semoga lancar semua ya. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita tenangkan hati kita memohon hikmat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada hari Minggu pertama di tahun 2022 ini, hari kedua di tahun yang baru ini, Tuhan boleh mempersatukan kami kembali dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam berkat pengudusan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan hadir dalam hati kami masing-masing, bahkan dalam setiap keluarga demi keluarga, dan kami semua yang hadir di berbagai tempat, baik kami yang ada di gereja, baik kami yang ada di rumah masing-masing, bahkan di berbagai tempat lainnya. Berkat Tuhan tercurah dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami renungkan ini, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, agar apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya akan bacakan dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi yang hidup mereka akan seperti taman yang diairi air, yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari, beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Izin dulu saya share screen, boleh di ini dulu turunkan ya.
Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan yang ada di rumah dan juga riset ada di gereja juga ya, ada Pak Adang, Pak Darwis ya. Selamat tahun baru semua Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memasuki tahun yang baru ya, tahun 2022 ini tentu kita semua masing-masing memiliki harapan ya dan membangun harapan dan juga rencana di tahun yang baru ini. Jadi tahun 2020 ini kita apa sih yang akan kita lakukan ya, atau apa yang akan kita capai. Saya yakin kita semua juga memiliki rencana-rencana ya, rancangan-rancangan apa yang akan kita raih di tahun 2022 ini. Kalau saya misalnya tahun 2022 ini adalah saya harus menuntaskan studi S2 psikologi saya gitu ya. Jadi tahun ini harus selesai, di target ya, ada resolusi. Nah, mungkin Bapak Ibu semua juga punya resolusi ataupun harapan ya, apa rencana di tahun yang baru ini, di tahun 2022, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan pekerjaan, usaha, dalam studi ya, mungkin ada anak-anak kita juga yang tahun ini harapannya selesai, bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Atau bahkan tahun ini ada yang berencana berkeluarga. Ada nggak ya jemaat kita tahun ini berkeluarga? Gitu. Harus ada ya, regenerasi jemaat kita harus ada yang berkeluarga gitu, anak-anak kita di tahun ini ya. Jadi ada banyak ya, saya yakin ada banyak harapan rencana kita di tahun yang baru ini, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua harus membangun atau menumbuhkan optimisme ya, atau keyakinan ya. Optimis dan keyakinan itu menjadi langkah awal yang tepat. Jadi kalau di tanggal 2 ini kita sudah pesimis ya repot ya. Tapi mari di awal tahun ini ya, di tanggal 2 ini, di minggu pertama tahun yang baru ini, kita harus menumbuhkan optimisme, harus menumbuhkan keyakinan. Dan itu merupakan langkah awal yang tepat. Kita optimis, kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Nah, tetapi sebagai orang percaya tentu kita juga akan berefleksi ya, apa yang membuat kita tadi dikatakan optimis, kita yakin dalam menjalani tahun yang baru ini, tentu karena sebuah alasan. Nah, untuk itu mari kita lihat kembali firman Tuhan hari ini sesuai dengan jadwal dari Majelis Sinode GKP dari Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat 14. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga 14 ini ada 3 hal ya, ada 3 bagian yang akan kita dalami. Yang pertama adalah terkait dengan sukacita, lalu yang kedua terkait dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan, serta yang ketiga terkait dan juga bicara tentang berkat. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama tentang sukacita. Nah, firman Tuhan tadi yang kita telah baca bersama mengatakan dalam ayat 7, bersebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa dan seterusnya. Itu dalam ayat yang ke-7. Nah, di sini kita bisa melihat ya, apa yang menjadi alasan umat diminta untuk bersukacita. Kita tahu bahwa saat itu bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Ya. Seringkali kita membahas itu ya, bangsa Israel yang berada dalam pembuangan karena kesalahan mereka, karena dosa mereka kepada Allah, dan di tengah-tengah situasi berada di pembuangan di Babel itu, mereka seringkali kehilangan semangat, kehilangan harapan. Nah, tetapi pada bagian ini kita bisa melihat ya, tadi perikopnya perjanjian baru, ya, firman ini memberikan penguatan ya, kabar sukacita kepada bangsa Israel bahwa ada sesuatu kabar gembira ya, yang harus menjadikan kekuatan bagi mereka untuk optimis dalam menjalani kehidupan. Nah, dan yang pertama tadi dikatakan mereka diajak untuk bersukacita. Nah, apa yang menjadi alasan umat untuk bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit tadi? Nah, yang pertama dalam situasi yang sulit ternyata Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Nah, ini penting ya, bahwa situasi memang sulit, ya susah gitu. Kalau kita lihat ke umat Israel saat itu, mereka dalam pembuangan, ya namanya orang dalam pembuangan ya Bapak Ibu ya, namanya tinggal bukan di tanah sendiri, gitu, menjadi orang buangan, orang yang mungkin hak-hak mereka juga terbatas, tentu bukan situasi yang menggembirakan gitu. Nah, tetapi di situ di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa dalam situasi yang sulit itu Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, bahwa
ketika kita sebagai umat Tuhan juga mengalami situasi yang sama, situasi yang sulit, situasi yang berat dengan pergumulan, ya dengan persoalan, dengan masalah, kita harus tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan kita. Tuhan itu tetap memandang kita. Tuhan tahu gitu. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus dipahami betul oleh kita sebagai umat Tuhan. Ya. Jadi kita bersuka cita seperti halnya tadi umat Israel dipanggil untuk bersuka cita karena dalam situasi yang sulit tadi, berada dalam pembuangan, dalam situasi yang tidak ideal, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Dan yang kedua, ya alasan kenapa umat diminta untuk bersuka cita adalah bahwa Tuhan akan membebaskan umatnya dari pembuangan. Ya betul, mereka saat itu berada dalam pembuangan, dalam situasi yang susah di Babel. Tapi dalam firman ini dikatakan bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Nah, kalau di konteks Yeremia ini dikatakan Tuhan akan, tetapi kita tahu bahwa saat itu memang Tuhan kan kemudian membebaskan mereka, ya, membebaskan mereka dari Babel dan mereka bisa kembali ke Yerusalem, ya, bisa kembali ke tanah Israel, dikatakan begitu. Nah, tetapi saat itu umat diminta untuk bersuka cita. Pembebasannya belum, tapi ada spirit sukacita yang harus ditumbuhkan. Nah, ini juga penting dalam kehidupan kita ketika kita memasuki tahun yang baru ini, harus ada sukacita gitu ya. Karena kita percaya bahwa ada karya Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bahwa umat diminta untuk bersukacita karena Tuhan akan mengembalikan umatnya ke negeri perjanjian. Jadi selain membebaskan, maka Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, tanah Israel, tanah yang berlimpah susu dan madu. Gitu. Tanah yang menjadi tanah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ketika umat diminta untuk bersuka cita dalam situasi yang susah, dalam situasi yang sulit, yang saat itu mungkin belum terjadi. Pembebasannya belum, gitu ya, dikembalikannya belum, mereka masih dalam pembuangan, tapi sangat penting dalam firman Tuhan hari ini untuk menumbuhkan sukacita. Nah, karena itu maka yang pertama menjadi pesan bagi kita saat ini tahun yang baru ini, di hari kedua, di minggu pertama tahun 2022, maka kita harus menumbuhkan sukacita. Alasannya tadi ya, bahwa Tuhan memandang kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan tahu apa yang ada dalam kehidupan kita, bahkan apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Amin. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan membebaskan, akan menjawab ya setiap doa, setiap harapan, setiap kerinduan kita, bahkan tadi ya rancangan kita ataupun resolusi kita di tahun yang baru ini. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat dalam bacaan kita hari ini adalah tentang pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jadi selain tentang sukacita, perikop kita juga bicara tentang pertolongan dan pimpinan Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan dalam ayat 8 hingga 9, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ya, ada perempuan yang mengandung dan seterusnya, saudara bisa baca, dan dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka, di mana mereka tidak akan tersandung. Nah, apa artinya ayat ini ya, sebagai bagian yang kedua dalam pembacaan kita? Ada 3 hal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah bahwa pertolongan Tuhan itu dinyatakan kepada setiap orang, bahkan kepada umatnya yang lemah dan tidak berdaya. Saudara perhatikan tadi ya, di antara mereka ada orang buta, orang lumpuh, ada perempuan mengandung. Ini adalah orang-orang yang tentu memiliki keterbatasan, ketidakberdayaan. Gitu, secara fisik tentunya ya. Mereka tidak berdaya secara fisik, namun juga secara mental kita tahu bahwa saat itu orang-orang yang buta, orang-orang lumpuh, perempuan-perempuan bahkan yang mengandung itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang mungkin tidak punya suara, sulit untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka mengikuti apa maunya komunitas saat itu yang tidak pro kepada orang-orang yang terpinggirkan. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan mengatakan, aku akan menolong, aku akan memimpin, aku akan menyertaimu, yang diberlakukan untuk semua orang tanpa kecuali, bahkan secara khusus orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Dan kepedulian Allah ya kepada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya ini dimunculkan, itu disimbolisasikan ya
bukannya disimbolisasikan, tapi juga dinyatakan secara khusus melalui peristiwa Tuhan Yesus, gitu ya. Bagaimana Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, kota yang mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, khotbah saya, kota yang dianggap sebelah mata. Lalu dari kota Bethlehem lahir di pojokan, di sebuah kandang domba yang hina dan sebagainya gitu. Nah itu menandakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah dunia itu yang berbela rasa, yang pro kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat, tetapi Allah peduli, gitu. Allah mengasihi. Nah ini penting, sehingga ketika kita, ya Bapak Ibu Saudara, mengalami situasi yang sulit, ya ketika kita sedang lemah, sedang tidak berdaya, ada masalah dalam hal ekonomi, finansial, sehingga mungkin orang-orang tidak peduli dengan kita ya karena kita nggak punya uang, gitu. Secara ekonomi kita turun, ketika mungkin sedang sakit dan sebagainya, kita bersyukur bahwa mungkin orang-orang meninggalkan saudara, orang-orang melupakan saudara. Tapi satu hal yang harus kita syukuri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, karena itu yang menjadi kekuatan kita. Jadi ketika kita mengalami masalah, Tuhan izinkan masalah, jangan lantas kita merasa Tuhan tidak peduli kepada kita. Justru Tuhan peduli dengan kita. Nah, karena itu maka yang pertama adalah bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya tadi, ya pertolongannya kepada umat-Nya yang lemah dan tidak berdaya. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat dari bagian ini adalah bahwa pertolongannya yang dilakukan oleh Tuhan itu dilakukan dalam kasih yang tulus, ya, yang murni, kasih agape, kita ingat ya, ada kasih eros, kasih philia, atau storge, lalu agape, ya, kasih yang memang tulus, murni, tanpa balas, tanpa menuntut balasan. Jadi pertolongan yang diberikan Allah itu kasih yang tulus tadi, kasih agape. Yang ini penting Bapak Ibu ya, saudara, yang menerima umatnya apa adanya. Ya, sehingga tadi dikatakan, dengan menangis mereka akan datang dan hiburan aku akan membawa mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan kita, bahkan dengan segala keberdosaan. Orang-orang mungkin nggak bisa menerima kita. Ya, sepenuhnya. Misalnya kita punya masa lalu, sesuatu yang kurang baik, ya sesuatu yang mungkin untuk masyarakat itu negatif, tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menerima setiap umatnya apa adanya, gitu. Jadi jangan pernah kita ragu. Orang bisa mengucilkan kita, orang bisa meninggalkan kita, orang bisa bersikap buruk kepada kita, gitu ya, karena latar belakang kita, karena masa lalu kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah tidak seperti itu. Dalam Kristus, Ia menerima saudara apa adanya, dengan segala keberadaan saudara. Nah, karena itu ini yang menjadi juga sukacita kita, gitu ya, bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tidak pernah melihat apapun label yang dalam diri kita, tetapi hati itu yang jauh lebih penting. Dan yang ketiga, di sini kita bisa melihat bahwa pimpinan Tuhan yang menjaga dan melindungi umatnya. Jadi pimpinan Tuhan itu dikatakan, aku akan memimpin mereka di mana mereka tidak akan tersandung. Artinya apa? Bahwa pimpinan Tuhan itu adalah pimpinan yang menjaga, pimpinan yang melindungi. Siapa melindungi umatnya? Sehingga mereka dipastikan tidak akan tersandung. Artinya ketika orang tersandung itu kan tersangkut, ya, ada masalah, ada persoalan yang membuat mereka kemudian terluka dan sebagainya. Tetapi pimpinan Tuhan dikatakan akan menjaga dan melindungi. Sehingga Tuhan Yesus pernah mengatakan ya bahwa kalau Tuhan tidak mengizinkan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh ya dari kepalamu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan. Jadi hal sangat penting bagi kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kepada pertolongan dan pimpinan Tuhan. Itu ketika Tuhan menjaga kita, melindungi kita, orang mau berusaha sekuat tenaga menghancurkan kita nggak akan pernah bisa. Amin. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita dengan luar biasa. Jadi itu yang kedua yang bisa kita lihat dalam perikop kita tentang yang tadi pertama sukacita, yang kedua adalah pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jadi artinya ketika kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2022, maka kita terus meyakini jadi bahwa pertolongan Tuhan, ya pimpinan Tuhan itu akan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidak berdaya, ketika kita lemah, ya ketika kita merasa diri bukan orang yang sempurna,
orang yang penuh salah, tapi ternyata Tuhan bisa dan mau menerima kita apa adanya. Dan lebih dari itu, bahwa kita percaya ketika kita menjalani tahun yang baru ini, Tuhan bukan hanya memimpin, tapi juga menjaga, Tuhan juga akan melindungi kita. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir dalam bacaan kita adalah berkat. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana, ya, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku, demikianlah firman Tuhan. Itu dalam ayat 12 hingga ayat 14. Ya, tadi digambar mungkin kelihatan ya, anggurnya kayaknya enak banget ya, anggurnya. Yang mau metik boleh silakan gitu ya. Tapi kalau karena virtual ya makanya virtual ya silakan. Tapi kalau mau yang asli ada Borma Negria ya. Ya, jadi kita lihat ya betapa berkat yang luar biasa yang kita bisa perhatikan di dalam janji firman Tuhan hari ini. Nah, berkat Tuhan tadi dikatakan itu berupa berkat jasmani ya. Ada makanan, ada minuman ya. Tadi ya saya katakan gandum, anggur, minyak itu adalah berkat jasmani. Jadi ini memang hal yang pokok ya. Kalau gandum ya ibarat beras ya. Mereka nggak ada beras gitu ya dalam konteks sejarah, tapi gandum gitu. Lalu anggur ya sebagai minuman. Gitu. Anggur itu menjadi hal yang pokok juga ya di sana. Serta minyak ya, ada minyak zaitun dan sebagainya ya. Gitu. Nah itu adalah lalu juga binatang dan sebagainya sebagai sumber daging ya, dan juga susu dalam kehidupan bangsa saat itu. Tapi berkat Tuhan bukan hanya secara jasmani makanan minuman, tapi juga berkat secara rohani. Ini apa? Kepuasan jiwa, kepuasan jiwa, dan juga dikatakan kebajikan dari Tuhan. Jadi berkat itu bukan hanya berkat jasmani ya, gitu. Karena kalau berkat jasmani aja nggak cukup, betul ya. Kita mungkin di rumah ada makanan, ya, ada minuman. Apalagi kalau Natal begini, gitu ya, pasti banyak makanan lah ya, gitu yang entah itu kita masak, entah itu ada yang mengirim, gitu dan sebagainya, gitu. Tapi kalau hati kita nggak tenang, gitu ya, pikirannya nggak tenang, pasti nggak enak makannya, gitu. Pasti kalau misalnya kita nggak bersyukur, pasti selalu merasa, aduh kayaknya anak ini nggak menikmati, gitu. Nah, karena itu maka berkat Tuhan itu adalah bukan hanya jasmani, tapi juga rohani, sehingga kita mensyukuri, kita bisa bersuka cita dengan apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu akan menjadi hal yang sangat penting. Berkat yang dilimpahkan itu tadi dikatakan bagi umatnya, ya, bagi umat Tuhan, dan juga ini menarik ya, bukan hanya bagi umat, tapi juga bagi para pemimpin. Itu ya, tadi dikatakan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Jadi berkat ini bukan hanya untuk umat Israel saja, tapi para imam, para pemimpin yang sebelum-sebelumnya itu sering dikritik ya oleh para nabi ya karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi justru di bagian ini menariknya adalah Tuhan juga akan memberkati, bukan hanya umat tapi juga para pemimpin, para imam. Artinya tanpa kecuali berkat itu dicurahkan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu sudah sering kasih Tuhan, rahmat dan tekad ini menjadi tema kita di hari ini dalam renungan minggu pertama tahun 2022 ini. Di dalam nas pembimbing tadi ya yang sudah kita baca bersama, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu menjadi dasar setiap harapan dan keyakinan umatnya atau kita. Jadi ketika kita saat ini memasuki tahun yang baru, di tahun 2022 ini, maka dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kasih Tuhan itu menjadi dasar setiap harapan dan keyakinan umatnya. Gitu. Bahwa di balik setiap hal yang Tuhan berikan, karya Tuhan dalam hidup kita, ada satu, yaitu kasih. Bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan karena itu maka Tuhan juga mengajak kita untuk mengasihi kan. Dalam Matius 22 dikatakan, kasihilah hukum yang utama dan yang terutama kan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, ada kasih di sana, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu menjadi sangat penting karena kasih itu menjadi dasar setiap harapan dan keyakinan kita sebagai umat Tuhan. Nah, kasih yang melimpah dengan segala rahmat bagi kita.
Jadi kasih yang Allah nyatakan bagi kita itu bukan kasih yang pepesan kosong gitu. Oh, saya mengasihimu. Itu cukup, enggak. Tapi kasih yang di dalamnya ada limpahan rahmat. Ya, ada limpahan rahmat dalam kehidupan kita ketika Tuhan lihat kita ini berharga di mata. Sehingga tadi ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Karena apa? Karena Tuhan melihat kita berharga. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya kisah tentang si anak bungsu ya, anak bungsu. Ketika ada anak sulung, anak bungsu, lalu anak bungsu itu minta bagian warisan, lalu dia pergi berpoya-poya, lalu ternyata habis, hidupnya balangsak, ya. Masih ingat ya, hidupnya balangsak gitu di negeri asing gitu. Tapi akhirnya dia jadi pengemis kan, hidupnya susah, tapi akhirnya dia kemudian saya ingin pulang ya, sebetulnya bapakku masih menerimaku gitu. Nah kakaknya anak sulung tuh kesel kan, ngapain gitu ya, tapi bapaknya ketika anak bungsu itu datang kembali, dia datang memeluk anak bungsu itu, menciumnya dan merayakan suatu pesta itu. Jadi dia tidak seorang ayah, orang tua itu tidak selalu menerima anaknya apa adanya, betul ya. Mau anak kita ngeselin gitu, nyebelin gitu, pasti akan menerima kita apa adanya. Termasuk juga orang tua kita pasti akan juga menerima kita apa adanya. Nah demikian juga dengan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya yang Tuhan dengan kasih-Nya selalu menerima kita apa adanya. Ketika masih ada kesempatan, Tuhan selalu memberikan kesempatan itu kepada kita. Karena apa tadi? Kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi ini yang pertama penting Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara semua berharga di mata Tuhan. Nah kalau Tuhan melihat kita berharga, maka mari kita juga menghargai hidup kita, menghargai diri kita dengan segala karya tindakan yang benar. Sebagai bentuk penghargaan diri kita ke diri kita sendiri. Jangan Tuhan menghargai kita, memandang kita penting, tapi kita tidak menghargai, tidak menjaga kehidupan kita dengan baik. Karena itu maka mari kita membangun tekad ya, untuk senantiasa setia, untuk senantiasa bersandar hanya pada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini. Kita jemaat yang dikasihi dalam menjalani tahun baru tahun 2022 ini, pertama menjadi pesan firman Tuhan bagi kita, mari kita mensyukuri, ya, mensyukuri rahmat Tuhan dengan bersukacita atas kasih penyertaan, pimpinan dan juga berkat-Nya. Jadi mensyukuri rahmat Tuhan dengan bersukacita atas segala kasih, penyertaan, pimpinan dan berkat-Nya. Tuhan telah menyertai kita ya di tahun 2021 dan Tuhan akan terus menyertai kita di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat ya di belakang kita ini, di background saya ini ada gambar, ya, ada background gereja. Ini sebenarnya sebagai sebuah tanda ya rumah Tuhan, ya, janji Tuhan kepada kita. Di tahun 2021 ini sudah berdiri gitu ya, walaupun memang masih belum selesai. Nah kita percaya ketika Tuhan mengawali ya membangun rumahnya ini bagi kemuliaannya di Awiligar ini, kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai, menuntaskan apa yang menjadi rancangannya bagi kita GKP Jemaat Awiligar tahun yang baru ini, tahun 2022. Amin. Jadi itu yang pertama ya, mari kita mensyukuri rahmat Tuhan atas kasih penyertaan, pimpinan dan berkat-Nya. Jadi mari kita optimis ya dalam menjalani kehidupan. Dan yang kedua, sesuai dengan tema kita hari ini juga, kita juga bertekad untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Jadi dialah di tahun yang lalu mungkin ada bolong-bolongnya ya gitu ya. Ada bolong-bolongnya kita beribadah ya, bersekutu, melayani. Nah, kan di tahun 2022 ini mari kita bangun gitu. Tuhan, saya ingin di tahun 2022 ini saya semakin setia lagi, semakin giat lagi. Saya percaya Bapak Ibu bahwa tahun 2022 tahun yang luar biasa bagi Jemaat Awiligar. Saya yakin itu. Sesuatu yang luar biasa. Gereja kita bisa selesai, kita harus menata secara lebih baik lagi pelayanan kita, persekutuan kita, dan ada banyak orang-orang juga yang akan merespon, orang-orang yang tertarik dengan Awiligar, dan itu adalah hal yang harus kita persiapkan bersama-sama. Kita harus bergandengan tangan, kita harus bersatu hati ya, untuk membangun persekutuan dan pelayanan. Dan lebih dari itu juga untuk bersatu hati di tengah-tengah keluarga kita, tetap setia mengandalkan Tuhan senantiasa. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita perhatikan lagi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi yang diberkati itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan satu dan menaruh harapannya pada Tuhan.
Nah, orang yang diberkati itu seperti apa? Yeremia katakan ia akan seperti pohon, ya, Bapak Ibu bayangkan ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Itu artinya asupan airnya cukup, gitu. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, gitu. Yang daunnya tetap hijau, bayangkan. Ketika pohon-pohon lain mungkin meranggas ya, kecoklatan karena kekurangan air, tapi orang yang diberkati oleh Tuhan itu daunnya tetap hijau. Kalau daun hijau itu berarti jelas dia bisa melakukan fotosintesis, ya, bisa memasak, membuat makanan sendiri. Artinya kecukupan kebutuhan pohon itu ada gitu. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ketika orang lagi susah, ya, ada masalah, maka orang yang diberkati oleh Tuhan, dia tidak khawatir. Kenapa tidak khawatir? Karena dia percaya Tuhan pasti akan memberkatinya, akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, orang yang diberkati oleh Tuhan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri ternyata, tapi juga dia akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, saya selalu ngasih contoh Bapak Ibu ya tentang Laut Mati dan Danau Galilea. Ini Bapak Ibu tahu ya, Laut Mati dan Danau Galilea. Nah, jadi air dari Sungai Yordan itu yang masuk ke Laut Mati ya, itu ditampung aja gitu oleh Laut Mati. Sementara air yang masuk ke Danau Galilea, oleh Danau Galilea itu diteruskan lagi ke sungai-sungai kecil lainnya yang mengalir di daerah Israel. Dan ternyata kita bisa melihat ya bahwa asumsinya kalau air masuk tapi tidak disalurkan ya makin banyak. Tapi yang terjadi sebaliknya. Laut Mati itu justru karena air yang masuk tidak disalurkan malah menjadi asin, ya kan? Airnya asin gitu. Dan makin hari airnya makin berkurang, gitu. Makin banyak tanah-tanah kering, gua-gua yang kelihatan, dan kemudian ternyata ditemukan gulungan-gulungan kitab baru ya yang memang baru ketahuan gitu. Nah, sementara Danau Galilea ketika air itu masuk lalu dia salurkan lagi ke sungai-sungai yang lain, ternyata airnya tawar dan ada banyak ikan di sana, kehidupan di sana, tanahnya subur dan sebagainya. Nah, jadi justru ketika orang diberkati oleh Tuhan, dia akan menjadi saluran berkat bagi orang lain dan justru tidak akan kekurangan. Sebaliknya orang yang diberkati tapi hanya untuk dirinya, tidak mau berbagi, yang ada akan kekurangan. Nah, ini adalah matematika sorgawi ya. Jadi matematika sorgawi ini luar biasa. Jadi ketika 2 dikurang 1 bukan 1, 2 kurang 1 itu bisa 3, 4, 5, 10, terserah Tuhan. Nah, karena itu maka biarlah di dalam kita menjalani tahun yang baru ini, kita selalu mensyukuri rahmat Tuhan dengan bersukacita atas kasih penyertaan, pimpinan dan berkat Tuhan, dan bertekad untuk setia dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Bapak yang kasih Tuhan, selamat menjalani tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah
Permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri nanti dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita aminkan doa yang disampaikan dan juga kita menaikkan doa pribadi kita masing-masing dalam hati kita. Mari kita bersama-sama berdoa dan menghadap Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur atas segala kasih penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dalam ibadah pertama di tahun yang baru ini, kami percaya ada sukacita, keyakinan, iman yang terus kami tumbuhkan. Ketika Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang terus menyertai, memberkati, melimpahi kami dengan rahmat, dan biarlah kami bertekad untuk juga terus setia di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Allah yang penuh kasih, pada syafaat hari ini kami berdoa secara khusus bagi persekutuan kami di GKP Jemaat Awiligar. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, jemaat, dan keluarga, penatua dan juga keluarga, PPJ dan keluarga, komisi-komisi pelayanan, panitia kerja, dan juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang akan memberkati dan menguduskan setiap karya pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah tim pelayanan yang ada di GKP Awiligar terus bersatu hati, membangun pelayanan dengan tulus hati dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi yang melayani dalam kebaktian Zoom hari ini, yang juga nanti akan disiarkan recordingnya di YouTube. Biarlah Tuhan berkati setiap pemusik, pemandu pujian, pelayan kru ataupun pelayan admin Zoom ini, live streaming ini. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati setiap petugas-petugas pelayan hari ini yang boleh melayani dengan sungguh-sungguh, para admin, host, semuanya yang telah memberi yang terbaik dan memberikan waktu yang terbaik bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa pada hari ini juga bagi saudara kami yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Beni Tato Suharjo. Kami juga berdoa bagi pemulihan Saudari Susan Octavian Andriata, Saudara Rita Maukar, Ibu Nunung Sumarni, Bapak Katuk Matindas, anak Divianisa Mahdavi Suryadi, dan juga Ibu Yolanda Talakua Andris. Biarlah saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan juga dalam proses pemulihan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan mereka boleh kembali berkarya dengan penyertaan, pengudusan, dan juga berkat daripada Allah. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa secara khusus pada minggu ini bagi saudara-saudara kami, anak Anika Ulani, Ibu Anita Sari, Saudara Ardial Setianov. Biarlah Tuhan juga berkati saudara kami dan anak kami ini dengan segala berkat yang tercurah bagi mereka dan juga keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun, Ibu Jesian Dwi Gumelar, Saudari Bella Krisantia, anak Kenzo Winata Sumampau, anak Nathaniel Cornelis Haselager. Biarlah Tuhan berkati saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami juga berdoa bagi ulang tahun pernikahan Bapak Sutisna dan Ibu Medria Losu. Tuhan juga yang akan berkati pernikahan keduanya dengan segala berkat anugerah yang datang dari Allah. Kami juga teringat kepada saudara kami, orang tua kami kaum sepuh. Kami berdoa bagi Bapak Sahwi Alyani, Bapak Beni Tanu Suharjo, Bapak Pendeta Hada Andriata, Bapak Damaskus Jalib, Bapak Katuk Matindas, Bapak Ating Sujana, Bapak Effendi Surbakti, Bapak Adang Sukarya, Bapak Darwis Pardomuan Harahap, Bapak Budi Espai, Ibu Ino Suryati, Ibu Ratmana, Ibu Sari, Ibu Neri Jalimun, Ibu Atik Nuryati, Ibu Titi Suhayati, Ibu Anna Rohana, Ibu Esther Ade Suparmi, Ibu Normalia Tuti Haryati, Ibu Ike Suryani, dan Ibu Neti Sujana. Tuhan juga yang akan menjamah, memberkati, memberikan kesehatan, sukacita, berkat bagi orang tua kami dalam seluruh kehidupan yang mereka jalani. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi
proses pembangunan lantai 2 yang saat ini masih terus berlangsung. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati panitia pembangunan, bahkan juga tahapan berikutnya yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan buka jalan, buka berkat, sehingga semuanya boleh berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi setiap program-program kegiatan kami lainnya. Biarlah Tuhan berkati. Di tahun yang baru ini, kami boleh melakukan pelayanan yang jauh lebih baik lagi bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus saat ini bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terangi bangsa dan negara kami, pemimpin kami dalam menangani pandemi COVID-19, bahkan juga persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik yang ada, bahkan juga para tenaga medis juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi mereka untuk berjuang di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Allah yang penuh kasih, kami juga berdoa saat ini dengan doa pribadi kami masing-masing. Kami berdoa secara pribadi dalam hati kami bagi pasangan kami, suami istri kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi saudara-saudara kami, bahkan juga orang-orang yang mungkin kami terbeban untuk itu, mendoakan mereka. Tuhan, mari dengarkan apa yang menjadi keluh kesah kami, apa yang menjadi doa kami, bahkan juga harapan, apa yang menjadi kerinduan kami, resolusi kami di tahun yang baru ini. Mari Tuhan dengarkan, Tuhan berkati segala impian harapan kami, harapan anak-anak kami, dan berbagai hal, bahkan dalam kehidupan keluarga dan persekutuan kami. Allah yang penuh kasih, inilah seluruh doa dan harapan kami. Kami serahkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah studi kami, masa depan kami, bahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam kasih dan kuasa dari Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Seneng banget ya sekolah minggu di sini. Kalau bisa sih gerejanya dibesarin. Kelas-kelasnya ditambah. Belajar Alkitab bareng-bareng. Mengenal Tuhan dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sering juga mengungsi ke rumah jemaat kalau di gereja lagi banyak kegiatan. Apapun talenta kami, di sini tempatnya kami mengembangkan diri. Melatih kemampuan di gereja supaya kami berkembang di luar gereja. Atau kami punya talenta di luar, kami bawa ke gereja. Dengan bangunan yang lebih luas dan lebih nyaman, tentu kegiatan kami jadi bisa terarah. Sehingga pembinaan iman, mental, dan karakter kami bisa maksimal. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Bersekutu agar iman kami bertumbuh bersama. Gereja kami telah mengalami beberapa kali renovasi. Kami berharap bahwa gereja kami dapat lebih besar,
dan lebih nyaman. Kami mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari pembinaan dan pengembangan karya Allah di gereja kami. Apapun dan berapapun yang Anda berikan, besarlah sukacita kami. Mari, Anda yang ingin melihat pertumbuhan iman, penuaian, dan penggembalaan jiwa-jiwa, Serta tangan Tuhan yang bekerja bisa berdonasi bagi pembangunan gereja kami melalui Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kami yakin jika kita berjalan dan bekerja bersama-sama, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Yakinlah bahwa berkat Tuhan akan selalu berlimpah-limpah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dari Imamat 19 ayat yang kelima. Kita akan memberikan persembahan, dan pada hari ini tidak ada piket majelis, maka bisa dikumpulkan pada minggu depan atau bisa juga melalui transfer. Kita akan memberikan persembahan sambil diiringi pujian. Persembahanku. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesus, ku terima.
Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mensyukuri rahmat Tuhan dengan bersukacita atas kasih pimpinan dan juga berkat Tuhan, serta bertekad untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan senantiasa di dalam kita menjalani tahun yang baru ini, tahun 2020. Kan di Gusti Yesus baik. Percaya Yesus bakal tumbuh. Tekad abdi saya dari hidup ngamuyakeun Gusti. Siang wengi ngalalayan jadi berkah kasadaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kini arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kudus, menyertai saudara-saudara di tahun yang baru ini, tahun 2022, dan berkat itu terus melimpah dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yang selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyambut dan selamat menjalani tahun baru 2022. Mari bersatu teduh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkumpul beribadah pada hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.